Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Eudia Abel Rahmadani dengan NIM 2301050202 nomor presensi 43. Di sini saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Sebelum bahas lebih lanjut tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui dan memahami aturan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, dan yang kedua, yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan resiko kecelakaan saat melakukan kegiatan praktikum. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait kegiatan praktikum yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk dan pengawasan. Yang ketiga, kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa. Yang keempat, kurangnya perlengkapan keamanan dan pelindung. Yang kelima, tidak mengikuti petunjuk atau aturan yang semestinya harus ditaati. Dan yang keenam, tidak menggunakan alat pelindung diri dan tidak bersikap hati-hati. Selanjutnya yaitu kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Yang pertama yaitu luka bakar, terjadi karena sikap ceroboh dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar. Yang kedua, luka karena benda tajam dan benda tumpul. Luka karena benda tajam dapat berupa luka sayat, misalnya terkena pecahan gelas. Luka karena benda tumpul biasanya seperti memar, misalnya terjadi saat praktikan sedang memindahkan atau mengangkat alat-alat laboratorium yang berat. Yang ketiga, cedera pada mata, terjadi karena terkena percikan atau tersiram bahan kimia. Dan yang keempat, keracunan terjadi akibat adanya interaksi dengan bahan kimia beracun seperti amonia, karbon monoksida, dan bahan kimia beracun lainnya. Nah, ada beberapa hal yang harus ditepati saat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Di antaranya yaitu menggunakan APD. Yang pertama yaitu menggunakan sepatu tertutup. Tujuannya adalah untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua, menggunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Pastikan jas sudah terkancing semua. Yang ketiga, menggunakan kacamata khusus untuk menghindari percikan dari bahan kimia atau panas. Jika sudah menggunakan kacamata, maka tidak perlu lagi memakai kacamata khusus. Yang keempat, menggunakan masker. Tujuannya agar tidak menghirup gas dari bahan-bahan kimia. Yang kelima, lepas perhiasan sebelum memasuki laboratorium agar logam yang terdapat pada perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam, menggunakan sarung tangan. Tujuannya adalah untuk melindungi tangan dari bahan kimia. Kedua adalah menggunakan lemari asam jika bekerja pada reaksi kimia yang mudah menguap. Sebelum menggunakan bahan kimia, bacalah informasi yang tertera pada kemasan untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia yang digunakan. Kemudian yaitu perilaku yang tidak diperbolehkan saat berada di laboratorium, yaitu jangan menggunakan HP, jangan makan dan minum. Kedua hal ini sangat penting untuk dilakukan agar para praktikan bisa fokus dan dapat meminimalisir resiko kecelakaan kerja pada saat praktikum. Kemudian perhatikan juga untuk selalu membuang limbah pada wadah limbah. Jangan membuang limbah ke wastafel karena dapat merusak lingkungan. Adapun peralatan keselamatan laboratorium setidaknya memiliki dua peralatan, yaitu ada alat pemadam kebakaran yang digunakan saat terjadi kebakaran di laboratorium yang disebabkan karena adanya kesalahan saat menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Dan ada kotak P3K digunakan untuk memudahkan saat memberikan pertolongan pertama pada saat kecelakaan kerja. Nah, apabila terjadi keadaan darurat, maka ada tindakan yang harus segera dilakukan, yaitu seperti 1. Penanganan jika terkena bahan kimia. Yang harus dilakukan seorang praktikan adalah segera menggunakan emergency shower dan cucilah badan kurang lebih selama 15 menit. Sedangkan jika mata yang terkena bahan kimia, segera bersihkan dengan eye wash dan segera periksalah ke dokter. Untuk setiap kejadian kecelakaan laboratorium, harus selalu laporkan kepada petugas laboratorium. Yang kedua yaitu penanganan jika terjadi kebakaran di laboratorium. Yang harus dilakukan adalah segera menjauhi sumber kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Kemudian memberi informasi adanya kebakaran dengan menggunakan alarm kebakaran. Selanjutnya kita juga bisa mencoba mematikan api menggunakan apar. Jika api melebar, segera menelepon pemadam kebakaran. Dan segeralah menuju tangga darurat atau mengikuti jalur evakuasi. Itulah penjelasan mengenai K3 keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.